Inilah penyebab perusahaan tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek dinyatakan pilot hingga akhir. Kejaksaan Agung menangkap ex-bos Sritek yang menjabat. Ini merupakan nasib PT Sritek. Kita tahu perusahaan yang secara global sudah sangat terkenal pada dan yang paling parah, Februari 2005 gambarnya viral di mana-mana. Puluhan ribu buruh mengalami PHK massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Putri Aisyah, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 dengan nomor NIM 06031282429025. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat sebuah kasus nyata di dunia industri tekstil Indonesia yang sedang banyak dibicarakan, yaitu PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek. Kenapa Sritek menarik? Karena perusahaan yang dulunya menjadi raksasa tekstil Asia Tenggara kini justru mengalami tekanan yang sangat besar, mulai dari utang menumpuk, produksi yang menurun, PHK hingga restrukturisasi besar-besaran. Kasus ini sangat relevan dengan teori permintaan tenaga kerja dan modal karena seluruh masalah yang terjadi bisa dijelaskan melalui bagaimana perusahaan memutuskan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa banyak modal yang harus dikeluarkan, dan bagaimana perusahaan ekonomi mempengaruhi kedua hal itu. Jadi, melalui kasus Sritek ini kita bisa melihat bagaimana teori tidak hanya ada di buku tetapi benar-benar terjadi di dunia nyata. Berdasarkan artikel Kompas, Money Kompas, Liputan 6, dan Bisnis.com, ada beberapa masalah utama Sritek, yaitu 1. Utang besar hingga tidak mampu membayar bunga dan cicilan. Yang kedua, biaya produksi naik seperti BBM, listrik, bahan baku, impor, logistik, dan lain-lain. Ketiga, penurunan permintaan global terutama dari Eropa dan Amerika Serikat. Yang keempat, overcapacity atau produksi lebih banyak daripada pesanan. Yang kelima, PHK dan pengurangan jam kerja karena efisiensi biaya. Yang keenam, proses PKPU atau restrukturisasi utang yang memicu krisis likuidasi. Semua masalah ini berkaitan langsung dengan tenaga kerja dan modal. Sebelum memahami kasus Sritek, kita perlu tahu cara perusahaan mengambil keputusan kapan harus menambah pekerja dan kapan harus berinvestasi pada modal seperti mesin atau pinjaman. Dalam ekonomi, permintaan tenaga kerja adalah permintaan turunan dari permintaan barang. Artinya, perusahaan hanya menambah pekerja kalau produksi dan pesanan meningkat. Kalau pesanan turun atau biaya naik, mereka mengurangi tenaga kerja. Jadi, permintaan tenaga kerja mengikuti permintaan barang. Kalau permintaan modal, ini tentang keputusan perusahaan memakai mesin, alat, atau pinjaman. Kalau modal murah dan prospek keuntungan bagus, perusahaan akan beli mesin baru atau tambah investasi. Tapi kalau utang besar, bunga tinggi, atau pasarnya lesu, mereka menahan diri dan mengurangi modal. Sekarang sudah mengerti kan tentang teori permintaan input modal dan tenaga kerja. Sekarang kita lanjutkan menganalisis kasus PT Sritek sesuai teori. Yang pertama, mengapa permintaan tenaga kerja turun? Kita mulai dari poin pertama. Kenapa PT Sritek akhirnya mengurangi tenaga kerja? Ada 3 penyebab utamanya, dan semuanya sesuai dengan teori permintaan tenaga kerja. Yang pertama, penurunan pesanan internasional. PT Sritek itu perusahaan tekstil besar yang sangat bergantung pada pesanan luar negeri. Ketika ekonomi dunia melambat, negara-negara importir menurunkan pembelian mereka. Apa dampaknya? Produksi berkurang karena barang yang dibuat sudah tidak sebanyak dulu. Nah, kalau produksi turun, otomatis perusahaan tidak membutuhkan tenaga kerja sebanyak sebelumnya. Ini persis dengan teori, karena permintaan tenaga kerja itu turunan dari permintaan barang. Kalau barang yang diminta sedikit, tenaga kerja ikut turun. Masalah kedua, bahan baku impor makin mahal karena nilai tukar rupiah melemah. Kalau biaya bahan baku naik, perusahaan rugi kalau tetap memproduksi banyak. Solusinya apa? Mereka menurunkan volume produksi untuk menekankan kerugian, dan ketika produksi turun, efek lanjutannya yaitu tenaga kerja dikurangi atau jam kerja dipotong. Yang terakhir, restrukturisasi utang dan efisiensi. Sritek juga punya utang besar yang jatuh tempo dan mereka mengalami gagal bayar. Saat kondisi keuangan seperti ini, perusahaan harus mengurangi biaya-biaya. Biaya yang paling rentan ditekankan yaitu tenaga kerja, karena sifatnya variabel, bisa disesuaikan cepat. Dampak bagi pekerja yaitu banyak pekerja mengalami PHK, jam kerja dipotong, pendapatan menurun, kesejahteraan keluarga pekerja ikut terdampak, timbul rasa khawatir dan tidak pasti dengan masa depan. Semua ini menunjukkan bahwa ketika produksi turun, tenaga kerja adalah kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya. Yang kedua, mengapa permintaan modal menurun? Sekarang
Sekarang kita bahas modal. Dalam teori ekonomi, permintaan modal itu terkait dengan keuntungan yang diharapkan. Jika perusahaan merasa investasi modal seperti mesin, teknologi, pinjaman tidak memberi untung, mereka tidak akan menambah modal. Yang selanjutnya, utang Sritek sangat besar. Sritek punya beban utang tinggi, sedangkan kemampuan bayar menurun, bunga yang harus dibayarkan semakin besar. Jadi apa keputusan perusahaan? Mereka menahan diri untuk membeli mesin baru. Bahkan perawatan mesin yang ada pun sulit dilakukan. Sesuai dengan teori, jika biaya modal naik, misalnya bunga tinggi, permintaan modal turun. Selanjutnya, produksi tekstil global kelebihan pasokan atau oversupply. Di pasar global, produksi tekstil sedang berlebih. Artinya, banyak barang, tapi pembelinya sedikit. Dalam situasi seperti ini, perusahaan tidak punya alasan untuk menambah mesin baru. Justru beberapa lini produksi dihentikan. Ini membuat permintaan modal turun drastis. Yang terakhir, dampak ke perusahaan. Karena Sritek tidak mampu menambah modal atau merawat mesin, perusahaan akhirnya bekerja dengan teknologi lama. Akibatnya, proses produksi jadi kurang efisien, biaya per unit naik, dan hasil produksi tidak sekompetitif perusahaan lain yang sudah memakai mesin modern. Hal ini membuat keuntungan turun dan daya saing Sritek melemah. Ada beberapa solusi yang seharusnya bisa dilakukan Sritek. Yang pertama, diversifikasi pasar agar tidak bergantung pada pesanan luar negeri. Yang kedua, modernisasi mesin secara bertahap untuk menekan biaya tanpa menambah utang besar. Yang ketiga, restrukturisasi utang lebih awal sebelum beban bunga menumpuk. Yang keempat, efisiensi operasional tanpa melakukan PHK besar-besaran. Yang kelima, penguatan SDM agar produktivitas meningkat. Namun, penutupan PT Sritek menunjukkan bahwa keterlambatan dalam penyesuaian strategi operasional dan keuangan dapat berakibat fatal. Kasus ini menjadi pelajaran yang penting tentang perlunya respon cepat terhadap perubahan permintaan dan tekanan modal. Kesimpulannya, melalui kasus Sritek, kita dapat melihat bagaimana teori permintaan input modal dan tenaga kerja dapat dan berlaku dalam dunia nyata. Saat permintaan produk menurun, biaya naik, dan utang menekan perusahaan, keputusan untuk mengurangi tenaga kerja dan modal menjadi tidak terhindarkan. Kasus ini memberikan pelajaran bahwa perusahaan harus memiliki strategi keuangan yang sehat, adaptif terhadap perusahaan global, dan memprioritaskan inovasi agar tetap bertahan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.